Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kita belajar bareng lagi. Dan malam hari ini kita kedatangan bintang tamu nih yang perdana kayaknya. Kalau di dialog positif udah sering banget sih sebenarnya. Kita boleh tepuk tangan yang paling kencang buat Mbak Samantha El Senar. Apa kabar Mbak? Kabar baik, Kang Abu. Selamat Suaraku malam. oke ya? Aman. Suaraku Aman. aman, Kang? Aman. Oke, pertama-tama terima kasih untuk waktunya malam hari ini di sela-sela malam mingguan ya. Malam mingguan sama siapa ya? Malam mingguan tapi webinar gitu ya. Ya udahlah ya. Oke, Mbak Sam, terima kasih dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Seperti biasa kita belajar bersama lagi. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang ini buku keberapa ya, Mbak? First book, second book, third book. Sebenarnya kalau nulis sendiri ini buku ketiga, tapi kalau overallnya buku kelima. Oke, buku kelima. Jadi ini buku kelima dari Mbak Sam. Oke, Mbak, mungkin karena perdana gitu ya, meskipun udah banyak yang kenal, tapi kayaknya perlu introduction dulu gitu. Dan yang pertama mungkin introduction, dan yang kedua mungkin behind the scene-nya buku ini apa. Dan seperti biasa teman-teman, kita akan banyak dialog pastinya. Mbak Sam ini psikolog gitu ya, jadi kalau kita mau bicara tentang apapun yang berkaitan relate dengan dunia psikologi, mungkin nanti bisa raise hand atau lewat chat. So, boleh Mbak introduce yourself dulu deh, silakan. Terima kasih Kang Abu, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung. Thank you udah mengundang aku, Samantha El Senar, seorang psikolog. Sebetulnya ya waktu belajarnya sih Magister Psikologi Klinis Anak. Tapi pada prakteknya ketika udah kerja nih, ini udah 7 tahun praktek sebagai psikolog, ternyata kasusnya tuh bervariasi banget. Jadi ada yang kasus pernikahan, ada yang kasus dewasa awal mengalami stres, masalah kegalauan, quarter life crisis, dan lain sebagainya. Jadi ternyata prakteknya bukan cuma menangani anak dan remaja saja atau menangani tentang orang tuanya bagaimana mengasuh anak, tapi juga turut serta membantu teman-teman yang mengalami berbagai masalah dengan usia di dewasa muda ini. Dewasa muda itu berarti kurang lebih usia 20-40 tahun. Nah, itulah tercetus untuk membuat buku ini, yang mana fenomenanya memang belakangan ini terkait dengan self-love tuh sangat kenceng sekali. Karena kita semakin menyadari bahwa kita tuh menjalankan hari-hari kita berdasarkan rasa takut, yang akhirnya dari rasa takut itu membuat kita jadi mensabotase diri kita sendiri. Jadi gimana sih gitu prosesnya sebetulnya? Kalau dari pihak penerbit itu memang menghubungi aku duluan, terus kami diskusi untuk bikin buku apa ya gitu yang topiknya beda nih, jangan soal parenting aja gitu, mungkin bisa kasih variasi yang lain gitu. Akhirnya aku tercetuslah idenya, oh kayaknya quarter life crisis seru, terus kita mengusung tema untuk bagaimana mencintai diri kita lebih baik lagi untuk teman-teman yang mengalami quarter life crisis. Tapi mungkin bisa juga untuk teman-teman yang midlife crisis untuk baca lagi, karena pada prakteknya sebetulnya kita kan selalu mengalami krisis setiap saat ya. Dan krisis-krisis kehidupan yang kita alami itu kadang bikin kita jadi mensabotase diri kita karena kita ketakutan, resah, atau kita frustrasi, atau kita terlalu kecewa dengan kehidupan ini yang akhirnya membuat kita jadi semakin jauh untuk mencintai diri kita. Awalnya gitu, Kang Amo. Oke, lebih pusing ngurus anak-anak atau lebih pusing ngurus orang tuanya, Mbak? Lebih pusing ngurus orang tuanya sih. Oh, oke. Gimana? Ya, karena kalau anak-anak mungkin mereka masih polos, masih bisa kita kasih berbagai macam warna gitu, dan mereka ketika kita kasih penjelasan-penjelasan yang logis, mereka bisa terima hal itu, dan kita ajak diskusi, kita ajak dengerin pendapat-pendapat mereka akan ngerasa, oh ya kayaknya ada sesuatu hal yang aku perlu improve nih dari diriku. Tapi kalau orang dewasa itu terlalu banyak excuse-nya, alasannya banyak.
aja gitu. Jadi untuk bisa melakukan berbagai macam improvement, prosesnya jauh lebih berbelit-belit dibandingkan anak-anak. Oke. Oke, jadi mending anak-anak lah ya sebenarnya ya. Oke, thank you Mbak. Ini bicara tentang tadi menarik sih ya, quarter life crisis atau mid life crisis dan self sabotage gitu. Nah, pertanyaannya adalah aku mau bicara tentang faktual dulu deh Mbak Sam. Akhir-akhir ini ya, recently gitu, apa sih case yang paling banyak Mbak Sam hadapi gitu ya dalam faktual tentang self sabotage ini tuh apa sih yang berulang lagi Mbak Sam tuh nemuin itu lagi nemuin yang akhirnya jadi oh fenomenanya atau populernya sekarang problemnya inilah gitu. Apa tuh? Relationship, Kang Abu. Apa tuh? Relationship. Oh oke. Kalau Oke. Gen Z bilangnya situationship Oh, oke. alias HTS-an. Gen Z ada-ada aja ya. Oke lah. Jadi Yes, ada istilah baru juga. Ternyata ada beige flag. apa Jadi tuh? kan ada green flag, ada red flag. Udah familiar kan ya, kalau green kan oke, red flag itu yang harus dihindari. Beige flag. Jadi itu adalah warna bendera yang katanya too boring. Oh, oke. Orangnya terlalu membosankan. Orangnya normal tapi terlalu membosankan. Gak ada spark-sparknya gitu karena terlalu perfect. Aduh, benar ini kayaknya harus banyak gaul ya. Oke, so relationship jadi top dari problem yang sekarang. Mungkin boleh di-elaborate apa sih yang jadi ya balik lagi ya, krisis dalam relationship ini apa sih? Selama 3 tahun terakhir ya, dalam masa pandemi dan post pandemic nih, aku menemukan banyak sekali klienku yang lagi persiapan pernikahan. Mereka bingung, is he the one, is she the one, itu mereka bingung banget. Dan yang sudah ada di dalam pernikahan ternyata banyak sekali mengalami kegalauan dan akhirnya memutuskan kayaknya aku berpisah saja gitu. Tapi proses-proses memutuskan untuk berpisah itu ternyata suatu proses yang gak pernah mudah untuk siapapun. Dan di beberapa kesempatan aku bertemu dengan klien yang ceritanya bisa gini, dia rela untuk meninggalkan statusnya menikah dan sama-sama pasangannya cuma satu gitu ya, untuk pergi dan menjadi istri kedua dengan status pernikahan yang disembunyikan. Gitu. Ini kan, gitu. Kita secara moralitas, kita secara kedudukan psikologis gitu. Kenapa harus meninggalkan yang udah jadi permaisuri untuk menjadi selir, istilahnya gitu ya, secara gamblangnya. Kenapa gitu? Oh ya karena nggak ada sparknya, sementara itu adalah cinta lama ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ceritanya karena sudah kadung dijanjikan banyak hal dan mungkin dari sisi kemampuan finansial jauh lebih baik lagi gitu. Tapi lupa mempertimbangkan apa sih gitu dampak besarnya kalau status ini nanti berubah. Dan ketika status ini berubah, apakah akan tetap membuat diri dia menjadi nyaman ada di relasi itu atau enggak? Walaupun sebagai psikolog kan nggak boleh memihak ya, nggak boleh memasukkan unsur pandangan atau value pribadi terhadap kliennya. Tapi dalam memandu klien untuk benar-benar merasa yakin dengan keputusannya, itu adalah proses yang sangat lama dan panjang dalam sesi-sesi konseling dengan klien-klienku itu gitu Kang Abu. Dan akhirnya menemukan memang pola-pola ini berawal karena kurangnya self-compassion, di mana berbuat baik dengan diri kita, apa yang kita cari, karena ternyata ada kesamaan dalam kasus klien-klienku ini, self-esteem-nya rendah, rasa kehargaan dirinya kurang, kemudian mereka banyak dituntut oleh keluarga untuk menghidupi keluarga yang lain, misalnya kayak harus menghidupi orang tuanya, sandwich generation, atau menghidupi saudara-saudaranya yang lain yang secara finansial belum beruntung seperti dia, sementara dia merasa bahwa itu adalah semua beban tanggung jawab dia. Jadi ada shortcut yang harus
lakukan untuk bisa memenuhi ekspektasi dari pihak keluarga, tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Oke, segitunya ya, itu menarik gitu ya, dan ya it's happening gitu ya. Berarti ini jadi sesuatu yang bisa diambil pelajaran banget. Nah, terus relate, oke ya, tadi relationship masuk ke dalam apa namanya, self compassion gitu. Nah, terus dalam si self better yang bukunya ini, Make Yourself Better ini, itu boleh cerita nggak, Mbak Sam tuh nyeritain apa dari awalnya, apa terus apa sih poin utamanya, terus kan yang paling penting kan sekarang kan bukan masalah knowing gitu ya, tapi how to-nya gitu. Nah, mungkin satu-satu boleh kita bedah gitu. Ini basicnya apa dulu gitu, silakan. So, Love Yourself Better ini basicnya berangkat dari rasa takut. Kita tuh hidup sehari-hari sangat ketakutan karena ada momen situational risk ketika seorang ibu melahirkan anaknya, momen perjuangan sehidup semati kan sebetulnya. Jadi yang momennya sangat mengharukan, momennya sangat menyenangkan, tapi proses perjuangannya itu penuh dengan rasa ketakutan. Dan ternyata itu adalah proses menularkan rasa takut pertama kali yang dialami dari ibu ditularkan ke anak dalam proses kelahiran itu. Jadi situational risk ini kan memang sangat beresiko tinggi sekali, dan dampaknya memang setelah anaknya lahir dan selama dinyatakan sehat dan lain sebagainya, semua keluarga pasti akan lega, terutama seorang ibu. Dan ketika ibu memeluk bayinya untuk pertama kali, itu adalah perasaan yang paling bahagia. Siapapun yang ngalamin itu akan mengalami kondisi perasaan yang paling bahagia. Dan di situ anak pertama kali merasakan skin to skin, oh, aku disayang, aku diterima ya gitu. Yang sebelumnya kan kita nggak tahu, kita nggak ngerasain ya, cuman di dalam rahim ibu gitu. Mungkin bayi bisa dengar suara-suara kita, tapi tidak merasakan skin to skinnya itu. Dan ketika bertumbuh dewasa, ternyata banyak sekali kita mengalami pelajaran-pelajaran hidup yang dituntut dengan segala macam kondisi sosial, kondisi yang kita alami dalam keluarga, dalam sekolah, dalam bertemanan, dalam bekerja gitu. Dan akhirnya membuat pattern atau pola di dalam pikiran-pikiran kita yang bikin kita mau lebih menggunakan insting kita dari rasa takut, atau mau menggunakan insting kita karena kita ngerasa nyaman dan aman, seperti kita dipeluk atau digendong sama ibu kita pertama kali itu. Nah, berangkat dari situ, ternyata kita dalam hidup itu kan ketika udah mulai bisa berpikir, bisa membandingkan gitu, kita selalu membandingkan diri kita sama orang lain kan. Anyway, berarti ini buku self reflection gitu, apa yang reflect, tulis gitu? Buku ini sebetulnya berisi banyak cerita inspirasi juga Kang Abu, banyak worksheet-nya juga, bagaimana aku berusaha untuk memandu, dan ada teori-teorinya juga, tapi memang teorinya nggak terlalu dalam, takutnya nanti jadi jelimet belajar psikologi kan ya. Iya, oke. Jadi lebih yang praktis-praktis, tapi ada worksheet-nya yang bisa dilakukan, contoh-contoh mengerjakannya juga, dan encourage untuk para pembaca bisa lebih mencintai dirinya sendiri gitu, bahwa ada pandangan-pandangan tertentu kayak apakah perselingkuhan itu sebagai sarana untuk melarikan diri dari pernikahan yang gak sehat? Bahwa sebetulnya masalahnya bukan perselingkuhan loh gitu, karena kita selama ini melihat perselingkuhan itu adalah suatu hal yang salah dan mutlak, tapi bisa jadi itu menjadi exit way-nya dari kehidupan pernikahan yang gak sehat. Jadi lebih gampang gitu untuk pisah. Ya soalnya udah berbuat zina sih sama orang lain, gampang kan diproses di pengadilannya. Oke. Wah, menarik sih. Tapi ntar kita ke situ, Mbak. Ntar kita ke situ. Oke. Nah, sekarang balik dulu nih. So, dalam konteks yang namanya self tadi ya, compassion gitu, gimana mencintai diri gitulah kira-kira gitu ya. Itu diformulasikan, Mbak Sam bikin formulasi dari first step, second step, dan seterusnya. Itu what to do-nya gimana? What to do-nya apa nih Kang Abu? Untuk kan abis baca buku ini kan poinnya adalah gimana lebih mencintai diri kan, pasti kan ke situ kan poinnya kan.
Ya, Ah, ada semua, ada tipsnya, ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana aku berharap pembaca bisa mendapatkan insight yang menarik untuk tergugah. Oke, aku mau sayang diriku lebih baik karena masih banyak juga orang-orang yang merasa bahwa mencintai diri itu adalah bagian yang selfish atau egois untuk dirinya, hanya memenuhi egonya dia dan nantinya khawatir nanti kalau terlalu sayang sama diri jadi narsis gimana ya gitu. hmm, Karena jadinya kita terlalu melindungi diri kita kan. Nah, em, banyak banget gitu. Sebenarnya kenapa aku juga menggabungkan cerita-cerita inspiratif di buku ini, salah satunya untuk bisa membuat kita jadi punya awakening moment, bisa punya insight dan meningkatkan self awareness kita terhadap betapa pentingnya sih gitu kita menjalani kehidupan itu dengan benar-benar penuh kesadaran. Termasuk ada ya kayak aku memandu gitu ya. Kenapa sih kita ketika menikah kita harus tahu alasannya kenapa kita nikah sama orang itu. Jangan kita cuman karena ya udah karena umurnya gitu. hmm. Tapi apa alasan yang benar-benar bikin kita akan mempertahankan pernikahan itu juga, dan ketika alasan itu udah gak ada, hmm, tetap bisa mempertahankan pernikahan atau enggak kalau terjadi hal-hal yang di luar dari ekspektasi atau dugaan kita. Oke, oke. Nah tadi menarik sih Mbak, antara egois atau selfish tadi sama self love itu kan pasti ada batasan tipis gitu ya. So mungkin bisa kasih tips gitu, mana saya lagi egois, mana saya lagi self love gitu. Karena saya self love deh untuk misalkan ngomong-ngomong dulu sama orang lah atau menjaga jarak dulu gitu. Tapi jangan-jangan itu juga bagian dari egoisme saya gitu. Gimana tuh Mbak? Hidup itu kan dinamis ya Kang Abu. Hmm, Eh, kita kalau terlalu kaku itu juga nggak baik, kita terlalu fleksibel itu juga nggak baik. Jadi kata kuncinya adalah situasional. Di hmm, situasi yang dimana kita perlu bersikap seperti apa. Kalau kita lagi dalam kondisi gini, stres banget nih, perlu nggak sih kita egois sama diri kita dan lebih memperhatikan diri kita? Kalau kita nggak bisa egois untuk memperhatikan diri kita, di saat yang kita kondisinya lagi stres, kita tetap ngasihnya buat orang lain, itu kan jadi bikin diri kita semakin draining ya, semakin terkuras gitu energi yang ada di dalam diri kita. Sebaliknya juga, kalau kita fokusnya diri kita terus yang maunya cerita. Saat ngobrol sama orang lain, kita nggak memberikan kesempatan orang lain untuk bicara. Nah, self itu center gitu ya. satu. Hmm, hmm. Iya, terlalu self-center. Bisa jadi itu adalah cerminan kita punya luka yang begitu dalam dan kita butuh untuk didengarkan, yang akhirnya bikin kondisinya jadi tidak berimbang, tapi kita tidak menyadari hal itu. Nah, yang paling repot itu kan kondisi yang kita tidak menyadari hal itu. Sehingga kita terus-menerus melakukan hal yang sama yang merugikan untuk diri kita dan juga merugikan untuk orang lain. Oke, oke. Thank you, ini jadi juga dinamis ya, dan ya kita harus benar-benar peka dan tahu, dan kayaknya ya maksudnya lebih kepada gimana kita menggunakan, salah satunya mungkin intuisi kali ya. Ini lagi selfish kah atau ini lagi self love gitu, dan itu menarik untuk dilatih gitu. Nah terus apalagi tuh di dalam buku itu apa tuh dari semua topik yang Mbak Sam paling, nah gitu kan ada tuh, kalau di buku tuh pasti ada yang satu paling spark gitu, ini paling asik deh bahasan ini gitu, apa tuh? Uh, ada pembahasan tentang trauma. Di pembahasan tentang trauma ini juga banyak sekali bagaimana aku memberikan pandangan-pandangan dari penelitian atau rujukan literasi yang terbaru, bahwa kita selalu berpandangan ketika kita healing atau melakukan upaya-upaya penyembuhan itu sifatnya linear. Padahal sifatnya tidak seperti itu. Sifatnya itu lebih kepada bagaimana kita terus memproses, kayak corong. Corong tuh kan atasnya besar, bawahnya kecil gitu kan. Hmm, Nah itu kan spiral, kita muter terus. Ternyata proses healing tuh seperti itu. Yang awalnya kayaknya intens besar, lama-lama akan semakin mengecil sampai
habis gitu, nggak ada yang tersisa lagi dari trauma itu, dan kita sudah kembali menjadi netral lagi dalam proses penyembuhan kita dari trauma. Oke. Nah, terus kalau misalnya bicara tentang trauma, Mbak, kan itu pasti melalui fase ya katakanlah healing gitu ya. Ya. First step gitu kalau kita punya trauma, ya pastilah mendatangi ahli gitu misalnya. Tapi langkah awal untuk lepas dari trauma apa sih, Mbak? Menyadari kalau Hmm. kita butuh bantuan. Oh, oke. Karena kita seringkali bilang kita trauma, tapi kita tidak menyadari bahwa I need help. Oke. Jadi once dia menyadari I need help, berarti itu lebih open untuk dia bisa di dalam tanda petik diselami gitu ya kira-kira. Betul, Kang Abu. Karena udah bersikap open, terbuka, saya mau menyelesaikan upaya saya ini, dan trauma tuh kompleks banget. Kita nggak pernah tahu loh, apa kejadian hari ini 10 tahun ke depan efeknya buat kita. Sampai kita ada di 10 tahun ke depan itu. Oh, ternyata aku tuh punya trauma yang berkaitan dengan peristiwa hari ini ya. Segitunya. Oke. Terus untuk ngecek bahwa ini traumatik gitu, misalnya ini in relate sama trauma gitu ya kan, itu juga kadang ya kalau kita ngomongin subconscious atau unconscious mind kan banyak hal banget nih yang kita nggak tahu gitu ya Mbak Sam, bahwa ya mungkin kita nggak menyadari kenapa kalau dalam situasional seperti ini jadi misalnya deg-degan lah atau jadi tiba-tiba ada rasa malas dan seterusnya gitu. Itu gimana tuh kaitan untuk mengenali bahwa ya saya ternyata punya trauma A, B, dan C, itu gimana untuk masuk ke dalamnya gitu, quote and quote. Tergantung level traumanya yang dimiliki itu seperti apa. Hmm. Banyak hal yang kita sadari tentang trauma itu adalah peristiwa besar yang berulang-ulang dan sangat menyakitkan, misalnya tentang pelecehan atau bully gitu. Itu kan peristiwa yang kelihatan dan besar gitu. Tapi untuk peristiwa-peristiwa yang kecil itu semakin sulit untuk dideteksi. Karena seringkali kecenderungan dalam masyarakat kita yang kolektif ini memiliki kesamaan value untuk ngapain sih dipikirin, ngapain sih diproses, gitu. Jadi ada bisa jadi kekecewaan hal sepele dalam pola pengasuhan orang tua kita. Misalkan kita ngerasa gini, kita dihukum, pada saat kita dihukum di dalam kamar, di gudang atau di kamar mandi gitu ya, dikunciin, terus kita merasa sendirian, kita nggak bisa nyalain lampu di situ, gelap, kita ngerasa ketakutan. Tapi abis itu udah selesai proses hukumannya, orang tua kita datengin kita, minta maaf, peluk lagi, sayang lagi, apa segala macem gitu. Terus semuanya udah kayak sirna, nggak ada masalah apapun. Kayak nggak pernah terjadi lagi tuh yang kayak gitu-gitu gitu kan. Ternyata si anak yang ngalamin ini di usia 8 tahunnya dia ngerasa kalau dia diabaikan, dibiarin untuk menghadapi itu sendiri. Pada saat dia umur 25 atau 30 tahun, dia punya masalah relationship. Bisa seperti itu trauma. Ternyata dia nggak pernah bisa percaya sama orang karena dia sangat takut hubungannya seperti orang tuanya di masa dia umur 8 tahun itu, yang masukin dia ke ruang hukuman dan dibiarkan sendirian di situ. Bisa sampai kayak gitu. Dan itu cara untuk taunya, kita harus masuk ke alam bawah sadar kita, bisa dengan proses hipnosis, bisa dengan proses relaksasi, bisa juga dengan proses art terapi, hal-hal yang sebetulnya membangkitkan untuk kita mengetahui apa sih proses alam bawah sadar kita yang belum bisa terefleksikan. Sama senplay terapi itu juga bisa, Kang Abu, karena itu proses-proses untuk mengolah unconscious dari diri kita. Oke. Tapi anyway, setiap orang kayaknya punya trauma nggak sih, Mbak? Atau ada trauma tapi mungkin si voltasenya beda-beda gitu, gimana? Yes, aku setuju. Ada trauma tapi voltasenya beda-beda, dan tiap orang punya ketangguhannya level yang berbeda-beda. Kayak misalkan gini, let's say aku ngasih contoh diriku sendiri ya, Kang Abu. Pernah dibentak gitu, sama orang tua, tapi aku tidak menganggap itu adalah suatu hal yang besar.
aku merasa udah biasa lah gitu. Rasa hari-hari juga dibentak terus gitu. Jadi pada saat dibentak yang lebih gede, kayaknya itu juga hal yang lumrah. Tapi mungkin untuk orang lain yang nggak pernah dibentak sama sekali, tiba-tiba dibentak, itu bisa jadi suatu trauma. Dan orang seringkali salah kaprah beranggapan bahwa trauma itu jelek. No, trauma itu bagaimana persepsi kita memandang kejadian itu. Traumatic event adalah kejadian yang berbekas di kita. Kita nyasar, salah jalan, itu juga bisa traumatic event. Bikin kita terlambat datang ke tempat acara kita. Tapi pada saat kita memaknai itu suatu hal yang lucu-lucuan aja deh gitu, ingatannya akan berubah memberi makna itu sebagai kejadian yang positif walaupun traumatic event. Dan ditambah kalau kita ada orang lain yang menemani, ada teman atau keluarga atau siapa gitu ya, jadi kita nggak ngalamin itu sendiri. Tapi akan sangat jauh berbeda ketika ini kondisi traumatic eventnya adalah skala yang besar, menimbulkan luka yang pedih, kemudian dia mengalaminya itu sendiri, nggak ada yang ngarahin dia, nggak ada yang jadi support systemnya dia nggak tahu gimana caranya untuk bertahan. Gitu. Jadi seluas itu kalau kita ngomongin tentang trauma, dan voltasenya memang setiap orang akan beda. Dan kalau kejadiannya kecil, kayak contoh gini, anak pertama kali ditinggal orang tuanya untuk pergi masuk sekolah TK usia 4 tahun misalnya, itu bisa jadi hari yang paling traumatis buat dia karena dia mengalami keterpisahan pertama kali dari orang tuanya dalam jangka durasi waktu yang sangat lama, dari pagi sampai siang misalnya. Tapi positif kan kejadiannya, dan dia nggak sendirian kan, dia punya anak-anak lain satu kelasnya yang juga ngalamin hal yang sama, berpamitan dengan orang tuanya. Tapi kalau misalnya kejadiannya adalah satu anak ini beneran ditinggal sendirian, dia nggak punya teman-teman, dia bisa traumatik banget. Oke. Jadi emang ya balik lagi ya, tergantung menyikapinya. Bener sih, tadi baru ngeh banget ya bahwa nggak semua trauma juga jelek gitu ya, quote and quote gitu, bahwa dengan trauma itu juga bisa jadi sesuatu anchor gitu misalnya. Nah, pengalaman Mbak Sep nih menemui atau menemani orang yang trauma itu bisa sembuh total nggak, Mbak Sep? Trauma ketika kita mengalami kejadian-kejadian trauma kecil, terus kita punya support system gitu, itu akan membangkitkan daya juang kita, daya tangguh kita atau resiliensinya kita. Sedangkan orang yang punya trauma besar, bisa nggak dia sembuh total? Bisa, tapi ada proses yang panjang juga, tergantung voltase atau level traumanya itu berapa besar. Kalau untuk orang-orang yang ngalamin kondisi yang sangat parah, pelecehan seksual, penindasan, bullying, itu bisa jauh-jauh lebih lama proses penyembuhannya dibandingkan yang mungkin traumanya tuh cuma sekedar dimarahin orang tua gitu. Tapi itu juga sesuatu hal yang kita nggak pernah bisa membandingkan karena trauma sifatnya adalah subjektif. Oke. Terus gimana? Subjektif gimana, Mbak? Subjektif dalam arti kata, aku memandang peristiwa traumaku itu bisa jauh lebih besar dibandingkan orang lain yang kalau kita lihat traumanya orang lain itu gede banget juga. Contoh, aku tidak mengalami pelecehan seksual, tapi orang lain mengalami pelecehan seksual. Secara teori, orang yang ngalamin pelecehan seksual akan ngalamin rasa trauma yang lebih mendalam. Tapi aku punya subjektivitas, enggak, kamu gak pernah tahu rasanya jadi aku, itu berat banget. Kayak gitu. Jadi ya nggak bisa juga ngomong bahwa itu berat, itu enggak, karena ya balik lagi ya, mungkin yang dianggap alah lu kan gitu doang gitu, ini gue lebih gini gitu misalnya, ya itu subjektif tuh dalam artian gitu ya, kurang lebih ya. Oke. Jadi ini menarik sih tentang si trauma ya.
Nah, berikutnya lagi Mbak tentang si self dalam experience-nya Mbak Sam deh gitu. Kan pasti mengalami perjalanan nih ya. Mm. Pasti ini dalam perjalanan hidup lah ya gitu, belajar psikolog terus apa dan seterusnya gitu. In practical way yang Mbak Sam melakukan sendiri untuk do self love. Apa sih yang dilakukan? Aku mengenal konsep self love itu pertama kali sebetulnya 2019. Padahal udah jadi psikolog tuh ya. Jadi by the way, psikolog ada yang bermasalah sama self love-nya nggak? banyak kayaknya. Oh oke. Ya balik lagi ya, seorang psikolog juga perlu psikolog ya pasti ya. Karena kita nggak pernah mengukur itu, nggak pernah ada sampelnya, nggak pernah ada ujiannya. Kamu sudah self love belum gitu ya? Tapi aku ingat gitu pada saat aku kuliah, rata-rata dosen-dosenku selalu bilang kamu harus selesai dengan diri kamu sebelum kamu praktek. Rata-rata semua bilang begitu. Kemudian papaku juga selalu bilang dan berpesan bahwa kamu jangan berlagak kamu bisa bantuin orang ini itu kalau kamu nggak bisa bantu diri kamu sendiri. So you need to help yourself first, seek help, dan baru habis itu kamu bisa tahu gimana sih cara bantuin orang yang lebih tepat lagi. Jadi aku sebenarnya sudah sangat familiar dari awal aku kuliah tuh, berarti tahun 2007-2008 sekitar itu, untuk healing dengan masalah-masalah dari baggage dari kecil gitu ya. Terus tapi tahu istilah self love tuh kan sebenarnya hal yang populer. Kalau di psikologi disebutnya self compassion kan Kang Abu. Jadi self love tuh ya karena baru populer dan lain sebagainya gitu. Nah, pada saat itu memang aku tinggal di Dubai, terus aku main ke tempat teman mamaku di Swiss waktu itu, yang kebetulan beliau juga bekerja sebagai practitioner. Dan di situ ada momen percakapan kami, dia tanya, "Have you love yourself, Samantha?" Itu kayak langsung gitu. Udah belumnya gitu, kayaknya udah deh gitu kan, mikirnya kan gitu ya. Terus tapi aku selalu punya kecenderungan ketika ditanya, menganalisis pertanyaan ini pertanyaan mau nilai gue apa sih gitu, biasa nih ya, udah dididik jadi psikolog jadi nggak lepas gitu kan. Maksudnya apa ya nanya? Ya udah dong, masa nggak sayang sama diri sendiri gitu. Tapi akhirnya aku jawab adalah twice, 2 kali gitu. Dia kaget gitu, kenapa 2 kali gitu kan. Dan akhirnya terjadilah percakapan itu. Kalau yang penasaran nanti beli bukunya ya, ada di dalam bukunya. Intinya kemudian dia menjelaskan bahwa nggak terus kita lakukan gitu. Dan aku punya pandangan bahwa it's okay juga kalau kita jatuh cinta sama diri kita lagi dan lagi dan lagi. Sama halnya kayak kalau kita punya anak satu, kita jatuh cinta sama anak pertama kita, punya anak kedua jatuh cinta juga sama anak kedua kita, dan seterusnya gitu. Dan gak apa-apa juga gitu kita mengalami hal itu, karena mungkin waktu pertama kali kita nemuin diri kita dan kita jatuh cinta sama diri kita, mempraktekkan self love pertama kali, kita punya formulanya sekian gitu ya, kayak resep aja gitu kan. Tapi pada saat kita ngalamin suatu kejadian yang pahit, terus kita bisa kembali self love lagi, 2 kali kita ngalamin proses kita mencintai diri kita, sampai mungkin pada akhirnya kita berproses dan kita bisa melakukan itu setiap hari dengan formula yang jauh-jauh lebih pas, nggak terlalu kebanyakan. Karena ya menurutku mungkin pada saat kita ngalamin praktek pertama kali untuk sayang sama diri kita adalah kondisi yang kita trial and error terus kan. Ini sudah tepat belum sih? Gue egois gak sih gitu. Apalagi kalau kita punya pasangan gitu ya, dan kita sangat komunikasi terbuka dengan pasangan kita juga dituntut ini dan itu, harus bisa menyeimbangkan dengan pasangan. Pasti ada hal-hal yang formulanya tuh benar-benar mesti pas banget. Dan kadang kita merasa bahwa self love itu adalah kondisi yang hingar-bingar, harus besar, harus mewah.
Padahal enggak loh sebenarnya. Padahal sesederhana, aku capek nih, kayaknya butuh power nap daripada minum kopi. Itu juga bisa jadi bentuk self love loh. Karena kita nggak harus ketika ngantuk kita minum kopi seperti kebanyakan orang. Tapi kita menemukan otentiknya diri kita, keunikannya diri kita, dan kita mau embrace ourselves. Oke, maksudnya dengan sesederhana ngedengerin tubuh gitu ya, begitu capek istirahat bentar gitu misalnya, atau tadi gitu, itu udah part dari self love ya sebenarnya. Yes. Oke, anyway, ya balik lagi lah ya, pertanyaan psikolog banget sih, indikator parameter gitu. Indikator parameter ketika saya memiliki self love yang oke gitu, apa sih dampak atau ya kalau kita bicara indikator parameternya gimana sih Mbak Sam? It's not selfish but empathy. Oke. Artinya gini Kang Abu, kalau kita berempati sama diri kita, itu kan sebenarnya ada jenjangnya ya. Self pity itu adalah kita menghasihani diri kita. Sympathy itu adalah bagaimana kita ya cukup sekedar prihatin dalam ucapan kita aja. Tapi empathy itu adalah kondisi bagaimana kita berusaha memposisikan diri kita ada di kondisi tersebut. Rasanya gimana? Efeknya apa? Baru setelah itu yang terakhir adalah compassion. Berbuat baik untuk diri kita sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan. Itu di garis bawahi ya? Yes. Kalau hari ini seorang Samantha baru mampu melakukan self love-nya adalah dengan meditasi 5 menit. Kenapa harus dipaksain jadi 30 menit? Tapi kemudian itu gurunya galak kayaknya sih. Terus dalam proses yang berkesinambungan 1 tahun 2 tahun, ternyata Samantha bisa berproses yang tadinya mulainya cuma 5 menit jadi 30 menit ketika meditasi. Sesuai kemampuan. Karena sesuatu hal yang instan dan kita cuma mencapai keinginan untuk berhasil, bisa nih perfect nih, that's not self love. Itu adalah pembuktian diri yang salah. Tuh kalimat terakhir keren sih, pembuktian diri yang salah. Terus kita kadang pengen ngebuktiin ke siapapun, dan siapapun orang yang pengen dibuktiin juga biasanya nggak peduli-peduli amat sih gitu ya, kira-kira. Maka buktikanlah untuk diri kita sendiri. Oke. So ini pertanyaan udah banyak Mbak Sam. Aku mungkin sebelum pertanyaan terakhir, overall, si buku ini apa sih yang Mbak Sam punya expectation katakanlah gitu ya? Si pembaca akan berubah dari apa seperti apa, dan apa sih kira-kira manfaat terbesar si pembaca buku ini ya untuk para pembacanya apa sih gitu? Silakan. Aku nggak mau muluk-muluk Kang Abu, dan aku diajarkan oleh para mentor-mentor psikolog senior yang selalu memberi nasihat, Sam, ketika kita bekerja menjadi seorang psikolog, kita bukan untuk mengubah apapun keluhan dari klien, tapi kita membersamai klien-klien kita. Kita menjadi support system dari klien-klien kita yang kita nggak tahu bagaimana support system mereka dalam kesehariannya mereka. So hopefully buku ini bisa menjadi support system dari para pembaca, bisa menjadi suatu jembatan ketika mereka mau healing, mau mencoba untuk mencintai diri mereka jauh lebih baik. Oke, sebelum ke pertanyaan, ada nggak bukunya? Contohnya kayak gimana sih? Aku kan belum punya juga. Bukunya. Oh iya, oke. Terus kalau mau mendapatkannya gimana infonya? Sebenarnya PO-nya tuh udah ditutup dari minggu lalu kalau nggak salah. Tapi insya Allah minggu depan sudah ready, sudah bisa dibeli di toko buku terdekat. Oke, thank you Mbak Sam. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mbak Sam. Terima kasih. Semoga bukunya banyak menginspirasi. Keren sih. Tadi ekspektasinya nggak muluk-muluk, hanya membersamai gitu ya. Itu mantap lah. Thank you Mbak. Nanti aku menyimpan pertanyaan pamungkas di terakhir ya. Tenang. Oke, ini ada pertanyaan. Oh, ini kita ke Bu Anca dulu nih. Silakan Bu Anca. Selamat malam Mbak Sam. Mas Selamat malam. Apa kabar Bu Anca? Alhamdulillah sehat. Mbak Sam,
kan 3 dosa besar pendidikan itu kan intoleransi, kekerasan seksual, bullying. Nah, menyambung dengan tadi yang udah dijelaskan Mbak Sam, masalah trauma berkepanjangan. Selama ini bullying ini kan semakin kesini semakin banyak. Dan yang katanya diselesaikan kok tidak pernah ada, maksudnya berkurang ya, tapi justru semakin banyak. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang membuli ini bagaimana solusi untuk anak yang membuli? Kalau untuk yang dibuli kan seperti tadi yang Mbak Sam utarakan tadi, diterapi dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana untuk anak yang membuli tersebut? Karena itu berkaitan dengan apakah dia melihat kedua orang tuanya yang selalu memberikan pemaksaan kekerasan terhadap ibunya dan di lingkungan sekitar. Terima kasih Mbak Sam. Oke, thank you Bu Anca. Terima kasih, ini relevan nih bicara tentang bullying. Boleh ditanggapin Mbak Sam, silakan. Thank you pertanyaannya Bu Anca. Sebetulnya cara menangani pembuli itu sama dengan yang dibully atau menjadi korban, karena pembuli itu juga awalnya adalah seorang korban, tapi kita tidak pernah tahu sebetulnya itu efek dari pengasuhan yang kurang tepat atau efek dari pergaulan. Karena bisa aja itu efek karena dia dapat peer pressure, kemudian diolok-olok, ayo kamu berani dong ini untuk harus menunjukkan jati diri dan lain sebagainya. Akhirnya dia melakukan hal itu karena dia takut fear of rejection, takut terhadap penolakan dari teman-temannya. Dan itu orang tuanya sering kali taunya adalah anaknya adalah anak yang baik-baik di rumah gitu. Tapi kalau ada histori ternyata orang tuanya ada beberapa pola asuh yang kurang tepat, maka sebetulnya secara kolektif orang tuanya juga perlu mendapatkan pendampingan supaya jangan sampai nih si anak yang menjadi pembuli sudah mendapatkan treatment, dibalikin lagi ke rumah orang tuanya nggak dapet treatment, ya balik lagi nanti habitnya. Jadi termasuk orang tua, keluarganya juga mendapatkan treatment yang tepat kalau kasusnya adalah masalah akarnya ada di dalam pola asuh keluarga. Oke, jadi memang ya harus diselesaikannya keseluruhan kali ya. Ya, betul. Oke, thank you. Semoga bisa menjawab Bu Anca. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari nickname-nya Yuhana. Cinta yang tidak tepat, apa karena memaknai cinta dengan salah ya Mbak? Nah, ini menarik nih Mbak Sam. Silakan. Gimana tuh? Ada ngomongin cinta lagi. Kita ngomong dulu sama pohon apa Kang? Ya ini pertanyaan nih soalnya nih. Ini penting harus masuk kelas filsafat 3 semester kayaknya itu. Oh, oke. Selesai nggak ngerti juga sih. Soalnya pusing sama filsafatnya. Premisnya apa coba cinta itu ya kan? Aku tuh ngomongin tentang cinta ya dari SMP Kang Abu. Aku selalu menulis cinta itu apa, cinta itu apa. Walaupun nggak ada yang ditaksir. Terus dari SMP sampai sekarang jawab apa? Ininya beda-beda kan? Beda-beda, berubah ya, okay. terus gitu. Dan ternyata semakin kita dewasa gitu, kita selalu mendapatkan suatu pemahaman baru tentang cinta yang kita bisa bilang cinta itu adalah obat dari semua masalah kehidupan kita. Cinta itu adalah perhitungan matematika lalalala gitu, bisa juga gitu kan. So, apa definisi cinta yang menurut kita jadi ragu dan itu menjadi suatu hal yang salah. Kalau sebetulnya si definisi cinta ini sendiri pun segitu dinamis dan segitu fleksibelnya. Tapi kita lupa kalau cinta itu adalah kata kerja. Oke. So, maknailah bahwa cinta itu adalah kata kerja. Karena dia adalah kata kerja, maka perlu diusahakan, perlu diupayakan. Bukan mengganti makna cintanya yang kita kejar terus. Tapi bagaimana upaya kita untuk berusaha. Bahwa, oke, kita melihat diri kita ada di kondisi yang kayaknya aku ketemu orang yang salah terus. Kenapa bisa salah terus ketemu orangnya? Atau jangan-jangan kita yang masih punya PR dalam diri kita. Bukan orangnya loh yang salah, tapi
kita attract energi yang belum sesuai dengan harapan kita. Padahal kita punya ekspektasi yang pokoknya maunya lovey-dovey gitu kan, cerita cintanya gitu. Nah, ketemunya yang realitanya kayak gini gitu. PR terbesarnya kita udah mengubah diri kita belum? Jangan sampai kita tidak pernah melakukan self love, tapi kita fokus hanya mencari definisi dari cinta yang paling ideal, yang nantinya ujung-ujungnya kita jadi pujangga cinta aja. Kata kerja ya poin ini jadi dinamis gitu. Tapi kalau bicara cinta ya sama kayak jodoh ya, nggak ada jodoh, yang ada saling menjodohkan terus ya. Itu poinnya tadi. Saling menjodohkan. Jodohkan sama siapa masalahnya? Nggak kan ngomong kayaknya kita jodoh deh, lama-lama kayaknya kita nggak jodoh deh gitu, karena kan nggak dirawat gitu. Dan concernnya adalah pada perawatan. Gimana? Kang Abu mention ini, itu aku langsung terlintas gini Kang. Kita selalu berusaha menjodohkan, tapi once kita kayaknya udah ngerasa nggak jodoh, itu kenapa ya? Gitu. Kok kayaknya dulu perasaannya besar banget, kok sekarang kayaknya enggak? Kok udah nggak ada magnetnya ya? Kok kita bisa move on ya? Ternyata yang dulu kayaknya kita bucin baper banget sama orang ini. Karena it's all about mind trick. Itu kayaknya masih fall in love kali ya. Masih hijack by hormone kali ya. Mungkin. Terus. Sehingga ketika kita sebetulnya memiliki satu gap sama apa yang kita harapkan, disitulah muncul obsesi. Obsesi untuk kita bisa memuaskan diri kita bahwa hey, I'm good enough to get that loh gitu. Bisa dapetin itu tuh kayaknya gue hebat, kayaknya gue keren gitu. Nah, kita obsesi terhadap proses itu sebetulnya. Makanya sering banget gitu, ketika udah dapet kayaknya udah santai aja gitu. Tidak dibina lagi si percintaan dan hubungannya ini. Padahal yang benar kan, jangan kita berfokus terhadap hasilnya untuk bisa mendapatkan itu, tetapi dalam proses-proses yang kita lalui bersama, bisa gak sih kita pelan-pelan menilai orang? Wong kita hidup itu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, belum tentu kita mencintai diri kita kan Kang Abu. Yes. Kenapa kita baru ketemu orang seminggu kita bisa bilang I love you? That's bullshit. Gak mungkin. Buat Sam gitu ya. Kecuali kita punya deepest connection yang gak tahu itu love bombing atau enggak juga gitu. Bener gak sih gitu? Bisa seyakin itu. Mungkin kita bisa suka, kita mungkin bisa naksir. Tapi sampai ada di taraf kita sayang, coba deh. Kita udah sayang belum sama diri kita? Kok kita bisa punya tabungan yang cukup untuk sayang sama orang lain? Tuh sama kayak gini. Kita ada di pesawat, kita harus pakai tabung oksigen gitu ya. Terus kita nolongin orang lain dulu, bukan nolongin diri kita. Yang ada dua-duanya nggak selamat. Tapi kalau kita pakai dulu dan kita nolongin orang lain, bisa dua-duanya jadi lebih selamat. Nah, konsep mencintai itu juga seperti itu. Kita mencintai diri kita dulu, kita tahu caranya mencintai diri kita seperti apa, dan ketika kita mulai mencintai orang lain, kita akan mencintai dengan tulus, kita akan mencintai walaupun penuh dengan conditioning atau unconditioning love, tapi at least dalam proses itu kita tahu bahwa cinta yang kita miliki itu adalah cinta yang cerdas, bukan cinta yang penuh nafsu aja. Oke, cinta yang cerdas ya. Oke. Berarti cintanya harus S3 lah kira-kira. Kan filsafatnya 3 semester ya. Oke. Itu menarik sih. Aduh, ini ya udah, ini ke pertanyaan dulu ya. Nanti kita deep dive di situ. Oke, ini ada pertanyaan dari nickname-nya Avi. Kang, bisakah mengobati trauma atau luka di masa lalu atau saat kecil dengan afirmasi saat meditasi? Nah, gimana tuh? Tergantung level traumanya. Dan kalau dari sisi pendekatan psikologis, sebetulnya afirmasi itu nggak cukup kuat untuk mengobati. Bisa membuat kita termotivasi dan berbuat baik, yes.
tapi dalam alam bawah sadar kita belum tentu itu semua terproses secara tepat. Masalahnya gini, kalau kita punya trauma dari masa kecil kita, ada kecenderungan yang kita tidak pernah menduga kita bisa mengalami yang namanya trauma bonding, Kang Abu. Apa tuh trauma bonding? Kita ngalamin bonding sama orang, kayaknya kita lovey-dovey banget sama orang ini, padahal kita tuh sama-sama punya trauma. Contoh? Let's say gini, kita punya pengasuhan orang tua yang otoriter, atau neglect, mengabaikan kita gitu ya. Terus ketemu sama pasangan yang modelnya kayak gitu juga, keluarga bermasalah. Gitu. Kita jadi deket banget, kita klop banget sama dia. Gara-gara trauma yang bareng gitu ya. Trauma yang sama. Oke, iya, ngerti. Tapi pada saat kayaknya kita udah mencapai kehidupan yang kita inginkan, yang kita harapkan, kita bisa tiba-tiba di kick out dari hidupnya dia. Makanya muncul kayak istilah, mulainya dari nol, tapi begitu sukses maunya sama yang lain. Oke. Kira-kira kayak gitu. Tuh nggak sadar sebenarnya itu bagian dari trauma bonding juga. Oke, jadi balik lagi ya, tergantung level dari si traumanya gitu ya. Anyway, ngeberesin trauma tuh obatnya apa sih, Mbak Sam? Trauma itu sebetulnya yang paling ideal adalah ketika kita benar-benar pergi ke profesional, ke psikolog, ke terapis. Boleh secara spiritual juga kalau itu memang diperlukan oleh diri kita, karena kebutuhan tiap orang kan berbeda ya. Tetapi dalam proses pengawasan, dalam proses dituntun bersama, karena trauma itu pemulihannya cukup panjang dan kompleks, di mana kita perlu mengatur ulang sistem di otak kita, dan pengaturan ulang sistem di otak kita itu membutuhkan support system. Orang yang punya trauma nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri sebetulnya. Oke, jadi memang penting untuk ada terapinya panjang lah ya, kira-kira ya. Itu psikolog atau psikiatri ranahnya? Psikolog. Oh, psikolog, oke, thank you. Ini tentang trauma. Ini kembali ke pertanyaan, ada direct message tentang, balik lagi sih, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan Mbak Sam untuk memilih pasangan sebelum menikah gitu. Apa sih kriteria yang terbaik dalam sudut pandang psikologi dalam memilih pasangan? Nah, menarik nih Mbak Sam. Silahkan. Kata orang, nggak ada ilmu bakunya kalau milih pasangan. Oke. Karena itu preference diri masing-masing ya Kang Abu. Tapi yang penting gini, kebutuhan kita sebagai individu itu apa harus kita kenali dulu. Kebutuhan kita secara individu? Yes, kitanya dulu nih, kita mengenal diri kita. Oke. Misal, aku tuh kebutuhannya adalah butuh didengerin, aku tuh butuhnya dipahami, disayang gitu. Nah kalau kita udah tahu nih kebutuhannya kita apa, kita bisa mencari kualitas itu di orang yang dekat sama kita. Tapi ingat bahwa dunia ini sangat tidak ideal. Jadi kita harus realistis sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Let's say gitu, kalau profilnya adalah selebriti, atau orang dari keluarga yang mumpuni, atau dia adalah orang yang kelas sosialnya tinggi gitu, itu mungkin akan lebih mudah untuk mendapatkan pasangan hidupnya mereka, karena mereka terekspos dengan standar yang udah jauh lebih tinggi. Tapi kalau orang datang dari keluarga yang jauh lebih sederhana, datang dari sosial ekonominya yang mohon maaf agak lebih di bawah gitu, kemudian punya ekspektasi yang tinggi terhadap pasangan hidup, itu realistis nggak? Yang perlu kita pertanyakan. Bisa sih, memang ada banyak kejadian-kejadian kayak wah gitu, dia adalah warga biasa tiba-tiba dinikahi oleh pangeran tampan dari negeri mana gitu kan. Tapi kejadiannya kan cuman 1 berbanding berapa miliar jumlah penduduk bumi kita kan. Jangan terlalu ngarep lah ya. Yes, gitu. Jadi harus sadar diri,
kemampuan kita, maka yang paling penting sebelum kita mengukur kriteria apa yang kita cari dari pasangan adalah kita mengenal diri kita, Kang Abu. Kualitas yang kita punya. Dan kalau kita memang mau mengejar kualitas orang yang seperti yang kita idam-idamkan banget gitu ya, berarti ada certain level di dalam kondisi kita yang perlu kita upgrade dulu. Let's say gini, kita pengen dapat pasangan yang sukses. Kita udah sukses belum? Karena di banyak hasil penelitian, Kang Abu, kecenderungan orang untuk memilih pasangan itu benar-benar sesuai dengan situasinya dia, kondisi ekonominya dia, kondisi pemikirannya dia. Homogen itu sebetulnya ketika kita mencari pasangan hidup. Kalau enggak, itu akan sangat jomplang dan akan sangat tidak ada kepuasan dalam hubungannya. Karena pada akhirnya kayak kita tuh beda ya gitu. Dan akhirnya cuman gagal lagi. Yang terjadi hanya kisah-kisah cinta yang sebulan 2 bulan itu aja deh gitu. Oke, intinya sih mungkin frekuensinya jauh kali ya. Yang satu di kelas mana, yang satu di kelas mana, ngobrol aja nggak nyambung gitu misalnya. Gitu kira-kira. Ya sederhananya kayak gitu. Tapi ya maksudnya gini, orang tuh ketika mencari jodoh kan fit and proper testnya tuh bibit bebet bobotnya tuh dalam banget kan Kang Abu. Jadi memang kalau kita mau dapet yang bagus ya kita harus tahu bahwa diri kita harus upgrade diri kita juga gitu. Tapi kalau kita mau dapet yang penting cocok deh, makanya sekarang banyak bilang kan yang terbaik versinya Allah gitu kan. Ya kan gitu. Tapi benar nggak sih yang terbaik versinya Allah kalau Allah melihat yang terbaik versinya Allah adalah kamu dapat pasangan hidup yang berkelas gitu kan dengan standar sosial yang mungkin agak berbeda, tapi kitanya di sini nggak mau improve ya nggak ketemu juga sama jodoh kita gitu. Jadi semua adalah kombinasi kalau menurut aku Kang Abu. Kombinasi kita upgrade diri kita tahu kita mengenal diri kita apa sih yang masih jadi PR kita, dan termasuk strategi juga. Karena ada beberapa klien-klienku yang bermasalahnya tuh justru di dalam strateginya. Kayak gini, ketahuan banget udah pengen nikah. Ngebet banget pengen nikah. Terus banyak banget kan ajaran-ajaran di sosial media itu, you have to be being vulnerable gitu di dalam pasangan kamu dan lain sebagainya. Ternyata pas dia jadi being vulnerable, dia justru dikerjain, dimanfaatin. Ya kan? Artinya strategi itu tidak sesuai untuk dirinya dia. Nah, hal-hal kayak gini itu yang dimana kita butuh bantuan psikolog atau butuh bantuan konselor atau butuh bantuan mentor spiritual untuk bisa ngarahin dirinya ini dalam berstrategi. Karena jangan bersikap berdasarkan insting kita aja, berdasarkan gue udah ngebet banget nih pengen nikah gitu, tapi rasional kita nggak dipakai. Itu bahayanya tuh di situ. Oke. Ya banyak faktor lah ya, bukan karena ya tadi gitu. Kadang-kadang yang terbaik versi Allah, terus ditanya gimana, wallahu alam bisawab, nggak tahu juga isinya apa. Ya gitu aja ya. Padahal kita memilih jodoh kita sendiri loh Kang Abu. Maksudnya gimana? Ya kan ketika ada yang ngelamar kan kita yang, kalau perempuan ya rata-rata kalau ada yang ngelamar kan antara iya atau enggak kan. Oke. Kecuali dijodohin kali ya. Kecuali. Oke. Tapi kita selalu dijodohkan oleh Allah kan? Oh iya sih, benar. Tapi kalau ngomong itu jadi panjang Mbak nanti ya kapan-kapan. Bukan ranahku kalau itu. Oke, thank you Mbak. Terima kasih Mbak Sam, terima kasih. Ini dari Mbak Isna Hanifah. Mbak Sam, cara untuk mengajarkan self love ke anak 5 tahun gimana ya? Nah, ini buat anak-anak nih gimana? Bukunya tentang quarter life crisis loh. Ya mungkin dari pengalaman kali. Gimana? Kalau untuk anak-anak self love-nya lebih ke membina diri ya, membina diri dengan baik. Misalkan bangun tidur rapiin tempat tidurnya, sikat gigi, mandi gitu. Terus bagaimana kitanya juga sebagai orang tua memberikan contoh supaya anak-anak juga bisa melihat kayak dari makan makanan yang bergizi, dari sisi kesehatan fisiknya, kemudian dari sisi eksplorasinya, mau bermain, mau memberikan stimulasi yang sesuai usia, nonton, ya itu juga tuh ya, nontonnya bukan yang lebih dari usianya dia, bukan nonton yang buat 13+, tapi ya memang buat anak-anak
khusus gitu, dan durasi nontonnya berapa, itu semua bentuk dari self love sebetulnya. Jadi intinya gini Kak Bu, self love itu juga bagian dimana kita tahu limitasi diri kita. Ketika kita tahu limitasi diri kita, oh nonton tuh nggak boleh kebanyakan ya gitu, makan coklat nggak boleh kebanyakan ya, makan yang manis-manis, yang asam-asam, yang pedas-pedas juga nggak boleh kebanyakan gitu, karena semua yang berkebanyakan itu nggak baik buat kita. Itu juga bentuk self love. Oke. Anyway, ini nyambung Mbak Sam ke berikutnya ya, karena tadi 5 tahun, ini pertanyaan dari Bapak atau Mas Herman Setiawan. Bagaimana cara kita arahkan tim kerja kita agar mereka self love dan punya kesadaran melaksanakan tugasnya dengan baik? Nah, gimana tuh? Kan juga berkaitan sama corporate lah gitu kira-kira. Silakan. Kalau tim kerja, tiap divisi pasti punya dinamikanya masing-masing ya. Misalnya gini, divisi marketing sama divisi HRD pasti akan berbeda dinamika dan ritme kerjanya. Maka self love-nya nggak bisa semuanya dipukul rata juga sih untuk masing-masing divisi. Tapi misalnya gini, kalau orang marketing harus achieve target dulu baru nanti dapat rewardnya apa, itu juga bisa jadi salah satu bentuk self love. Tapi kita memberikan targetnya yang manusiawi gitu. Jadi jangan sampai targetnya nggak manusiawi dengan jumlah karyawan yang ada. Nah untuk HRD ya mungkin yang lebih seperti yang kita bahas hari ini gitu. Oh lebih baik sama diri sendiri dan apa dan lain sebagainya gitu. Yang berkaitan tentang memberikan modul, kalau HRD-nya ada memberikan modul pelatihan atau bikin hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan ini, sifat karyawannya seperti apa, seleksi karyawannya seperti apa, dan yang bisa dipukul rata untuk seluruh aktivitas di perusahaan yang berkaitan dengan self love, sederhananya adalah gaya hidup. Gaya hidup yang terbentuk di perusahaan itu apa? Ada sholat 5 waktu enggak untuk yang beragama Islam? Ada hal-hal yang berkaitan dengan makan makanan bergizi enggak? Minum minuman yang sehat enggak? Dan tidur yang cukup enggak? Artinya tidak membebani gitu untuk para karyawannya. Jangan sampai ada lembur, itu juga termasuk dari bentuk self love kita. Dan terakhir mungkin lebih berkaitan sama interaksi antar karyawan di mana budaya kerja terbentuk di perusahaan tersebut. Jadi terbuka nggak terhadap kritik, terbuka nggak terhadap diskusi-diskusi yang sehat dalam perusahaan tersebut, itu juga bisa menjadi satu hal yang membuat kita jadi kalau kerja tuh nyaman di situ. Oke. Di banyak ininya ya, perintilannya luas aja ya, lebih spesifik kali. Tapi poinnya ya, kalau kita ngelihat dalam budaya kerja ya balik lagi ya, itu jadi membentuk sebuah culture nggak sih gitu. Kembali ke situ nggak sih Mbak sebenarnya? Iya betul. Iya kan? Oke. Dan memang target didesain untuk nggak dipecahin sih biasanya ya. Oke, thank you Mbak. Ini ada pertanyaan dari Mas Erman. Setelah mengetahui love language diri sendiri, apakah bisa dengan memenuhi love language diri oleh diri sendiri tanpa berharap dari luar, dan itu bisa menjadi terapi inner child seseorang? Nah, gimana tuh love language sama inner child gitu? Silakan. Aku jawab dulu, terapi inner child-nya nggak bisa. Karena kalau terapi inner child trauma itu ya perlu pendampingan dari psikolog, tapi mungkin bagian dari kita reparenting itu bisa. Mempraktekkan bagaimana kita reparenting diri kita sendiri dengan self love itu bisa. Persoalan kalau kita udah melakukan self love, bisa enggak kita melakukan self love untuk diri kita gitu ya? Ya pasti bisa. Pasti bisa, dan pasti itu menjadi tujuan yang kita lakukan sehari-hari. Self love yang berkaitan dengan inner child kita kan perlu memberikan hal-hal yang baik sama diri kita. Seringkali orang salah paham yang dimaksud dengan self love dan reparenting diri kita itu banyak yang
sekarang ini membenarkan perilakunya, tindakannya ketika gajian, dapat gaji, habis itu dibelanjain. Dia bilang ini self love, ini self reward. Self reward dengan ngabisin gitu ya. Itu nggak tepat. Alasannya, aku suka belanja barang-barang ini karena dari kecil udah pengen banget, nggak punya uang, orang tuanya miskin banget, dan sekarang aku punya gaji besar, aku pengen lakuin itu semua, aku pengen belanjain itu buat aku. Itu kompensasi namanya, bukan self love. Self love adalah kita tahu gitu bahwa aku pengen dapetin barang itu, tapi bukan tiap bulan kita beli barang itu kan. Butuh buat apa sih gitu. Misalnya koleksi sepatu gitu. Iya, tapi kebutuhan utamanya untuk punya rumah atau punya kendaraan, mungkin kendaraan sekarang udah nggak terlalu jadi kebutuhan utama. Udah belum tercapai? Udah nabung buat pensiun belum? Gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan self love itu kebolak-balik. Yes, kita boleh reparenting diri kita dengan self love, tapi reparenting diri kita itu adalah memberikan perhatian yang mungkin dulu kita tuh banyak diabaikan dari sisi emosionalnya, bukan dari sisi finansialnya. Oke, thank you Mbak. Ini relate dari DM. Mbak Sam boleh tolong dielaborasi nggak perbedaan antara love dan attachment? Karena seringkali dianggap love tetapi mungkin itu jadi attachment gitu. Silakan Mbak Sam. Attachment ini kan kemelekatan ya Kang Abu, kemelekatan dimana kita ya mungkin istilah yang sering dipakai orang familiarnya bonding gitu ya, kita rasa deket gitu kan. Ada 4 macam dari attachment, ada secure dan insecure. Insecure ini dibagi menjadi 3, avoidant, anxious, sama unorganized. Insecure itu udah jelas kita akan ngerasa nyaman, aman gitu. Orang suka salah paham kalau kita menghubungi terus-menerus itu berarti kita anxious, tapi sebetulnya itu bagian juga kita ngerasa nyaman. Di beberapa pola relasi yang dia terus-terusan saling menghubungi kayak nggak pernah berhenti ngomong gitu ya, atau saling berkabar, itu karena serasa nyamannya segitunya gitu. Justru pengen deket terus kalau jauh gitu kan. Itu secure. Tapi kalau avoidant gitu, ketika ada itu malah kayak nggak ada orangnya, nggak ada juga kayak nggak ada gitu kan. Atau kalau anxious, ketika ada kayak resah, ketika nggak ada kayak tenang gitu. Nah, orang yang secure kan ketika ada ngerasa tenang, ketika nggak ada dia pengen ada terus gitu. Nah, unorganized yang berkaitan sama semuanya tercampur, dia nggak tahu tuh kapan dia nggak bisa bedain itu. Dan love seperti yang aku bilang itu adalah kata kerja sebetulnya, tapi juga kadang kita memaknai love itu sebagai kata sifat yang mana kok love dan attachment kayak mirip-mirip sih? Enggak gitu, karena attachment adalah bagian bagaimana kita memiliki rasa kenyamanan terhadap relasinya itu sendiri yang berkaitan dengan pengkondisian kita waktu kecil, waktu dari kita lahir sampai ya kurang lebih usia 1,5 atau 2 tahun, orang tua kita atau pengasuh kita memperlakukan kita seperti apa, membentuk si pola attachment yang ini tadi, sehingga ada kondisi familiarity yang dicari oleh orang ini ketika nanti dia dewasa. Mau ketemunya sama orang yang model kayak gimana lagi. Dan bisa juga love and attachment ini menjadi satu kesatuan yang unik. Karena saat kita mencintai seseorang, sebaiknya kita ada di fase kondisi attachment-nya secure. Kalau enggak itu akan membahayakan pola relasinya sendiri. Yang katanya cinta, tapi kok cinta gitu nyebelin deh gitu kan, ada yang gitu kan. Posesif gitu. Ya, salah satunya demanding itu juga salah satunya. Nah, menjawab tadi juga Kang Abu, aku ada
kayaknya ada pertanyaan yang belum sempat terjawab ketika kita udah sayang sama diri kita, terus kita terlibat dalam satu hubungan gitu. Bisa nggak sih kita merasa utuh sebenarnya tanpa kita mengubah si orang ini dalam hubungan ini? Ya bisa, justru itu kan goals yang ingin kita capai. Goals yang ingin kita dapatkan bahwa kita ngerasa cukup dan kita sudah bisa mempraktekkan self love dengan kondisi yang jauh lebih baik. Ada orang datang nih, singkatnya vibrasinya sama lah sama kita. Jadi kita nggak punya banyak PR, kita sama-sama saling respect dalam hubungan itu, kita bisa bersikap dewasa untuk berkomunikasi secara terbuka, kita bisa jadi diri kita sendiri sama orang itu. Dan yes, betul, dalam relasi kita selalu membutuhkan adaptasi dan penyesuaian lagi dalam setiap fase kehidupan kita bersama dengan pasangan kita. Tapi kita nggak ada keinginan untuk mengubah orang itu. Kecuali kita sama-sama sepakat diskusi, kayaknya karena kita mau mencapai beli rumah kita harus nabungnya banyak nih sekarang. Kayaknya karena kita mau jalan-jalan kemana, kayaknya kita harus nyimpen dan merencanakan ini dan itu, dan kayaknya nggak ada budget nih untuk belanja yang aneh-aneh gitu selama perencanaan ini dijadikan gitu. Itu kan sesuatu hal yang diskusi dan kita sama-sama sepakat. Jadi nggak ada yang saling merubah siapapun. Tapi kalau ada perasaan aku pengen ngubah dia karena dia tuh sifatnya egois banget supaya dia jadi lebih perhatian, mohon maaf, kita bengkel reparasi mobil kah? Oke, keren. Ini terakhir Mbak Sam, ini juga relate banget ya sebelum nanti masuk ke pertanyaan terakhir dariku dan final statement. Ini dari Mbak Yanti. Mbak Sam, aku tuh suka dengan lawan jenis ketika ada hal-hal yang tidak ada pada diriku atau kekuranganku. Contohnya, aku orang yang penakut, jadi milihnya orang yang berani. Itu salah nggak sih Mbak? Nah, gimana tuh Mbak Sam? Nah itu kan, karena kita udah kenal sama diri kita tahu apa yang kita butuhkan. Gitu. Jadi salah satu kriterianya kalau mau jadi pasangannya Mbak Yanti perlu menjadi orang yang pemberani gitu. Nah itu kan bagian kita menimbang-nimbang gitu kan. Walaupun nanti pada prakteknya kita punya certain qualities terhadap pasangan yang kita harapkan. Misalnya ada 20 list nih kualitas yang dia miliki gitu, yang kita mau gitu kan. Tapi pada prakteknya kita ketemu sama orang tuh yang mentoknya cuma 15, mentoknya cuma 16, mentoknya cuma 17 gitu. Nggak ada yang sempurna kan. Maka dari sisa yang tidak bisa dipenuhi oleh orang-orang yang datang ke dalam kehidupan kita, masih bisa kita toleransi atau tidak? Itu adalah pertanyaannya. Karena kalau kita udah menyangkut pada hubungan yang lebih serius, kita harus realistis, orangnya mau nggak sama kita? Semuanya kriteria udah ada sih, tapi belum tentu mau ya. Ya mungkin ini harus seenggaknya lulusan Avenger sih, itu ya kan. Harus ngobrol sama pohon dulu Kang Abu. Nanti kita bahas pohon Mbak. Oke, terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Mbak Sam Mbak. Terima kasih banyak. Aduh, malam hari ini so much insight ya, dan sukses sama bukunya. Pertanyaan terakhir dariku, dan ini sering aku tanyain ke siapa yang saya ajak ngobrol, siapa yang aku ajak ngobrol Mbak. Jadi gini kan, kalau psikolog tuh pasti memberikan advice gitu ya, dan buku ini pasti juga ada advice gitu. Nah, ini menarik nih. Andai gitu ya, Mbak Samantha ketemu sama Samantha kecil nih gitu ya. The old ya, maksudnya Samantha yang masih kecil gitu. So, the best advice apa sih tentang self love yang akan diberikan kepada si Samantha kecil ini untuk make a better life gitu? Apa tuh? Aku kayaknya ada di tahap nggak mau ngasih advice, karena pertanyaannya Kang Abu itu adalah salah satu pertanyaan yang sudah pernah diberikan di dalam sesiku juga dengan psikologku, dan pada saat itu aku juga menjawab hal yang sama. Aku nggak mau mengubah apapun, aku nggak mau memberikan advice apapun sama si Sam yang kecil, tapi aku cuma mau bilang you are perfectly good. Karena menurutku aku bisa sampai ada di titik di sini karena aku punya
punya keinginan yang begitu besar mungkin untuk bisa menunjukkan bahwa hey, I'm alive. No matter what I did, no matter what happened in my life, I'm alive. Dan ada momen dalam kehidupanku, Kang Abu, yang it was very painful, tapi aku melewati itu karena kalau dibilang sendirian pasti nggak mungkin. Dan keyakinan yang selalu aku miliki dalam proses kehidupanku itu karena Allah selalu ada, dan ada malaikat yang selalu ngejagain Sam. Kayaknya Sam tuh punya tugas di bumi ini, dan salah satu tugasnya adalah mungkin membuat buku ini. Mungkin tugasnya ini untuk menyebarkan apa yang Sam pelajarin, apa yang Sam alami, untuk memberikan harapan. Karena dalam hidup kalau kita nggak punya harapan, kayaknya itu jadi sesuatu hal yang kita jadi lonely dan jadi nggak bersemangat jalanin hidup kita. So, kayaknya aku nggak punya pesan khusus untuk bisa self-love karena it's all about proses. Jadi, aku merefleksikan semua pengalaman hidupku, Kang Abu, dan teman-teman semua dari aku kecil. Kehilangan ibu, kayaknya itu udah harus terjadi kodratis seperti itu deh. Karena kalau nggak kehilangan ibu, saya nggak akan tahu gimana caranya untuk bangkit dari rasa berduka, untuk bisa akhirnya bersyukur bahwa wow, kehilangan ibu dan hidup tanpa ibu dari umur 3,5 tahun ternyata bisa membuat Sam tetap hidup dan tetap merdeka dan tetap happy jalanin hidup sampai sekarang. Kemudian ketika aku ngalami fase-fase krisis di usia remaja, kayaknya itu juga sesuatu hal yang seru untuk dijalanin, karena kalau enggak aku nggak punya cerita hidup yang seru dan menyenangkan. Ketika aku mengalami banyak kondisi-kondisi dalam hubungan personal, dalam relationshipku, dalam pernikahanku, kayaknya itu pembelajaran hidup yang aku yakin nggak akan ada yang pernah bisa bayar itu semahal apapun, karena akhirnya aku bisa menjadi orang yang penuh akan rasa, penuh akan warna, dan aku senang ada di semua proses itu. Oke. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Samantha. Terima kasih banyak, Mbak. Ya balik lagi sih. Jadi mudah-mudahan malam hari ini dapat banyak insight dari Mbak Sam, dan bukunya sukses gitu ya. Dan tadi insight-nya bahwa keren sih, bahwa cuman menemani gitu ya, nggak ada encourage untuk merubah siapapun. Jadi ya pokoknya sukses buat Mbak Sam. Terima kasih. Sekali lagi mungkin ini banyak yang nanya juga tentang mau apa, kalau misalnya mau konsultasi atau mau apa gimana, mungkin boleh kasih info. Oke, thank you so much Kang Abu dan teman-teman semua. Aku juga sebelum memberikan informasi kalau mau konseling atau gimana, aku minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau memicu trigger-trigger yang bisa saja dirasakan oleh teman-teman semua. Tanpa ada yang bermaksud seperti itu. Intinya thank you so much Kang Abu karena selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dahsyat, pertanyaan yang kayaknya bisa bikin Sam memberikan jawaban yang mungkin nggak ada di dalam buku juga gitu ya. Biar seru gitu baca bukunya. Bukunya sendiri nanti insya Allah KRPO-nya sudah selesai, bisa langsung dibeli aja di toko buku terdekat atau mungkin nanti di e-commerce. Nanti simak-simak di akun sosial media aku di Instagram, biasanya aku suka bagi-bagi linknya juga. Kemudian kalau mau konsultasi bisa, kalau mau tanya lewat DM di Instagram atau bisa langsung email aku di hi.samantha@yahoo.com. hi.samantha@yahoo.com. Yes. Oke, Mbak, thank you sekali lagi, sukses, ditunggu buku berikutnya. Waduh, tahu aja sih Kang Abu. Kita balapan ya tahun depan, duluan mana yang keluar bukunya. Duh, balapan lagi.
Kalau ongoing. manjat pohon aja dulu gimana? Nanti kita bahas pohon berikutnya. Oke Mbak Sem, terima kasih sekali lagi teman-teman. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sem. Sukses selalu, keep inspiring. Dan yang paling penting, jangan bosan kalau diundang sama saya, gitu ya, kira-kira. Supaya ini semua teman-teman semangat untuk belajar terus. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kebersamaan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.